Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah kamu bahwa perintah berhijab bukan datang dari sekadar budaya, bukan juga warisan nenek moyang, tapi ia adalah jawaban dari langit. Jawaban atas keluhan wanita-wanita mulia yang mengadu bukan karena ingin menantang syariat, tapi karena mereka ingin dijaga oleh syariat. Kisah ini terjadi di tengah kota Madinah setelah Rasulullah dan kaum muslimin hijrah dari Makkah. Saat itu, wanita-wanita muslim mulai keluar dari rumah untuk pergi ke masjid, ke pasar, dan ke jalan-jalan umum. Namun belum ada aturan khusus tentang pakaian yang mereka kenakan. Sebagian dari mereka masih berpakaian sebagaimana kebiasaan masa jahiliyah. Kerudung tipis sekadar dililit di kepala, dada terbuka, dan leher terlihat. Sementara itu, mata-mata liar dari orang-orang munafik dan lelaki-lelaki fasik mulai mengintai di balik bayang-bayang kota. Mereka mengganggu, memandang, dan mempermainkan wanita beriman, seolah tak ada perbedaan antara wanita merdeka dan budak. Wanita-wanita syalihah pun menangis. Mereka merasa gelisah saat berjalan, dan mereka mendatangi Nabi, memohon agar Allah menurunkan batasan, agar Allah memberikan perlindungan. Lalu, dari atas langit ketujuh, turunlah ayat yang menjadi tonggak agung kehormatan wanita. Sebuah ayat yang diturunkan bukan untuk membebani, tapi untuk menjawab doa dan keresahan. Riwayat kisah ini dijelaskan oleh para ulama tafsir, seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan Al-Baghawi, bahwa ayat ini diturunkan karena wanita-wanita beriman merasa tidak nyaman saat keluar rumah dan diganggu oleh lelaki yang fasik. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, sebagian wanita saat itu hanya mengikatkan khimar di kepala, tapi dada dan leher masih terbuka. Ayat ini turun, bukan karena perempuan tak tahu malu, bukan pula karena wanita harus dikekang, tapi karena Allah ingin memuliakan wanita, memberikan pagar kehormatan, dan memisahkan antara mereka yang menjaga diri dan mereka yang tak peduli. Inilah kisah di balik turunnya ayat hijab. Kisah yang tak hanya mengajarkan kain dan pakaian, tapi juga mengajarkan cinta dari langit untuk wanita-wanita bumi. Langit Madinah bersih dan tenang. Burung-burung melintasi langitnya dengan damai, dan suara azan dari Masjid Nabi mengalun menembus seluruh penjuru kota. Itulah awal masa ketika Islam mulai membangun bukan hanya akidah, tapi peradaban. Hijrah ke Madinah bukan sekadar perpindahan fisik, tetapi sebuah transisi dari iman yang tersembunyi menuju syariat yang ditampakkan. Para sahabat sibuk menggali parit, membangun rumah-rumah, menanam pohon kurma, dan menghafal wahyu yang turun perlahan. Namun ada satu sisi yang belum tersentuh secara utuh, adab sosial, terutama hubungan antara laki-laki dan perempuan. Saat itu, wanita-wanita beriman mulai keluar rumah untuk berbagai keperluan. Mereka ke pasar, ke sumur umum, ke masjid, bahkan ke ladang. Dan sebagian dari mereka masih mengenakan pakaian seperti zaman sebelum Islam. Kain sederhana yang menutupi kepala, tapi membiarkan leher dan dada terbuka. Bukan karena sengaja, tapi karena belum ada perintah dari langit yang menjelaskan batas aurat dan tata cara berpakaian yang menjaga kehormatan. Suatu pagi, seorang wanita dari Ansyar, Ummu Rabi'ah binti Muawidz, berjalan menuju Masjid Nabi. Ia membawa kendi kecil berisi air, berniat menghadiahkannya kepada kaum muhajirin yang baru datang. Langkahnya ringan, hatinya ikhlas, tapi matanya sadar, ada pandangan yang mengikutinya. Beberapa lelaki dari kalangan fasik dan munafik berdiri di jalan sempit. Mereka bersandar di dinding, tertawa pelan, memandangi siapa saja yang lewat. Salah satu dari mereka berbisik, apakah dia merdeka atau hanya budak? Kalau dia budak, kita boleh bicara dengannya. Mereka memanfaatkan celah pakaian wanita untuk menyamarkan niat buruk mereka. Sebab budak dan wanita merdeka saat itu belum tampak berbeda dari segi penampilan. Mereka sengaja membuat wanita salihah merasa gelisah, mengusik dengan kata-kata manis yang beracun. Wanita itu segera mempercepat langkah, matanya menunduk, dadanya berdebar, tapi bukan karena takut pada lelaki itu, melainkan karena takut kehormatannya jatuh di mata Allah. Dan ia bukan satu-satunya. Hari berlalu, keluhan demi keluhan mulai terdengar dari para sahabiah.
Asma binti Abu Bakar pernah berkata kepada saudarinya, "Dada kita belum ditutup, tapi hati kita merasa terbuka bagi fitnah." Anak-anak kecil menyaksikan ibunya menahan tangis, karena keluar rumah terasa seperti berperang. Berperang melawan mata-mata yang tak punya malu, berperang melawan pandangan yang ingin mencuri harga diri. Di majelis Nabi, keluhan itu akhirnya sampai ke telinga sang Rasul. Dengan lembut beliau mendengarkan, tidak satu pun tumpahan hati para wanita itu beliau abaikan. Karena beliau tahu, masyarakat tidak akan pernah menjadi suci selama wanita-wanitanya tak merasa aman. Suatu malam, langit Madinah menjadi lebih tenang dari biasanya. Rasulullah berdiri lama dalam salat malam. Air matanya jatuh, memohon agar Allah memberi petunjuk, agar kaum wanita dijaga bukan oleh pagar rumah, tapi oleh pagar dari langit. Maka turunlah wahyu, bukan dengan suara petir, bukan dengan kilat yang menggetarkan bumi, tetapi dengan kedamaian, seolah langit sendiri menurunkan jubah cahaya untuk melindungi wanita-wanita yang mencintai kehormatannya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal dan agar mereka tidak diganggu. Surah Al-Ahzab ayat 59. Itulah masa saat Madinah belum sepenuhnya menundukkan pandangan. Saat wanita-wanita syalihah harus memilih, menjaga auratnya dengan rasa malu atau menyerahkan kehormatan kepada sorotan mata dunia. Setelah itu, wanita-wanita muslimah, baik dari kalangan muhajirin maupun ansyar, mereka memakai khimar, semacam kerudung atau kain penutup kepala, namun hanya disampirkan begitu saja tanpa menutupi dada dan bagian atas tubuh mereka. Sebagian kain itu tipis, sebagian lainnya pendek, sebab tujuan awal mereka belum untuk menjaga aurat. Belum ada garis tegas yang memisahkan antara adab berpakaian seorang muslimah dan kebiasaan wanita jahiliyah. Yang mereka miliki hanya rasa malu yang alami. Dan rasa malu itu mulai terusik. Hari-hari berjalan dan gangguan terhadap para wanita beriman semakin sering terjadi. Lelaki-lelaki dari kalangan munafik dan orang-orang fasik dari Yahudi dan penduduk lama Madinah mulai memperhatikan wanita-wanita muslim yang berjalan ke sumur atau ke pasar. Mereka menyeringai dari kejauhan, menyapa dengan suara yang dimaniskan, dan kadang menyentuh dengan sengaja keranjang air atau tali kendinya, berpura-pura membantu, padahal ingin menodai rasa aman. Para wanita pun mulai menunduk lebih dalam, bukan karena mereka takut, tapi karena mereka merasa tidak cukup terlindungi. Di tengah keresahan itu, terjadilah satu kejadian yang disebut oleh banyak ahli tafsir. Orang-orang munafik sengaja mengganggu wanita muslim dengan berpura-pura tidak tahu apakah ia merdeka atau budak. Diriwayatkan bahwa mereka akan berkata, "Kami kira dia adalah budak, maka kami mendekatinya." Padahal yang mereka ganggu adalah wanita merdeka, wanita mulia, istri atau anak para sahabat Rasulullah. Perbedaan penampilan antara wanita merdeka dan budak belum tampak jelas. Inilah yang menjadi alasan mengapa sebagian lelaki berani mengganggu. Karena pembeda antara kehormatan dan kelemahan belum diberi oleh langit. Di tengah ketegangan ini, wanita yang beriman mulai membisikkan keresahannya satu sama lain. Mengapa tidak diturunkan aturan, seperti halnya aturan wudhu, puasa, dan jihad? Bukankah Allah menjaga kita? Lalu mana perlindungan itu? Rasa gelisah itu mereka bawa dalam diam. Hingga akhirnya, para sahabiah mendatangi Rasulullah dan mengadu secara langsung. "Wahai Rasulullah, orang-orang munafik menyakiti kami ketika kami keluar rumah." Dan Rasul yang penuh kasih dan sabar tidak menanggapi dengan marah. Beliau tidak menyuruh mereka tinggal di rumah. Beliau menunggu wahyu dari langit. Malam itu, Madinah terasa sunyi. Hanya suara desir angin malam dan doa Rasul yang terlantun dari kamar beliau. Dan ketika pagi datang, langit menjawab, ayat pun turun dari Allah, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka. Surah An-Nur ayat 31. Ayat ini menjadi batas terang yang memisahkan budaya lama dan syariat baru, yang memisahkan fitnah dari kemuliaan, yang memisahkan wanita yang dijaga oleh Allah
dari yang dijaga oleh mode dan opini manusia. Dan seketika itu pula wajah Madinah berubah. Para wanita tak lagi hanya menyampirkan kain di kepala, tapi mereka menutupkannya ke dada mereka. Sebagaimana perintah Allah, tanpa ragu, tanpa menunda. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa setelah ayat ini turun, wanita-wanita Ansyar merobek kain yang mereka miliki dan langsung menutupkan ke dada mereka. Mereka bergegas menutupi bagian tubuh yang dulu biasa terbuka, bukan karena malu pada manusia, tapi karena malu pada Rabb mereka. Itulah Madinah pada hari itu, ketika hijab bukan sekadar kain, tapi simbol ketaatan. Ketika wanita muslimah bukan merasa dibatasi, tapi merasa dimuliakan. Dan semua itu berawal dari keresahan yang dibawa dalam doa dan dijawab oleh langit dengan wahyu. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dengan mata yang berkaca, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat wanita-wanita Ansyar lebih cepat membenarkan kebenaran daripada mereka. Begitu ayat ini turun, mereka langsung mengambil kain dan menutupkan ke tubuh mereka." Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Bukhari dalam Mu'allaqat. Di salah satu rumah Ansyar, seorang ibu menggenggam khimar lamanya, menatap putrinya yang baru balik, lalu berkata dengan suara gemetar, "Nak, inilah hari kita benar-benar menjadi perempuan muslimah. Hari ini, kita bukan hanya disebut wanita beriman, tapi juga wanita yang dilindungi langsung oleh wahyu." Putrinya tersenyum, menunduk, dan membantu ibunya memotong kain untuk membuat penutup dada. Di rumah lain, seorang istri muda menatap suaminya dan berkata, "Aku ingin engkau bangga, karena sejak hari ini, kehormatanku dijaga bukan hanya oleh diriku, tapi oleh perintah dari Rabb kita." Saat azan zuhur dikumandangkan di Masjid Nabawi, para wanita keluar rumah dengan penampilan yang berbeda. Tidak ada lagi leher terbuka, tidak ada lagi dada yang tersingkap, hanya khimar yang menjulur menutupi tubuh dengan anggun dan kehormatan. Para lelaki pun menunduk, bukan hanya karena rasa malu, tapi karena rasa hormat atas taatnya kaum wanita terhadap perintah Rabb mereka. Madinah hari itu menjadi Madinah yang lebih bercahaya. Langit bersaksi bahwa wanita-wanita ini tak perlu dipaksa. Cinta mereka kepada Allah cukup membuat mereka tunduk sepenuh jiwa. Tidak ada orasi, tidak ada unjuk rasa, tidak ada perintah keras. Yang ada hanya wahyu yang dibacakan dan hati-hati yang lembut yang menyambutnya dengan cinta. Para sahabiah telah mengajarkan kepada umat ini sebuah pelajaran agung. Ketaatan sejati bukanlah karena tekanan, tapi karena iman yang hidup dan cinta kepada Allah yang mengalir dalam darah. Hijab pun bukan lagi selembar kain. Ia menjadi lambang kehormatan. Ia menjadi tanda bahwa wanita-wanita ini adalah mutiara langit yang dijaga, bahwa mereka telah menandatangani sebuah ikrar, bahwa tubuh mereka hanya untuk suami mereka, dan bahwa pandangan manusia tidak berhak menelanjangi apa yang Allah perintahkan untuk ditutup. Beberapa hari sebelumnya, jalan sempit di kota masih dipenuhi tawa licik dan lirikan dari para lelaki munafik. Mereka biasa berdiri di pinggir gang, menyapa wanita dengan suara merayu, mengomentari langkah, keranjang, atau bahkan warna kain yang dikenakan. Mereka tahu, wanita-wanita itu adalah orang baik. Tapi justru karena itulah mereka ganggu, untuk menguji batas, untuk merendahkan kehormatan, dan karena mereka tidak takut, sebab tak ada penanda jelas siapa wanita merdeka dan siapa budak. Namun kini, langkah kaki para sahabiah terdengar berbeda. Bukan karena suara sepatu atau bunyi gelang, tetapi karena mereka berjalan dengan perlindungan Allah. Kain mereka tidak lagi tipis. Kerudung mereka tidak lagi hanya disampirkan di kepala. Mereka kini menutup dada mereka dan membawa aura kehormatan yang membuat kaum fasik menundukkan pandangan sebelum sempat berbicara. Sebelumnya para lelaki berkata, "Kami kira dia adalah budak, maka kami berani menyapa." Tapi setelah perintah hijab, perbedaan antara wanita merdeka dan budak menjadi sangat jelas. Wanita muslimah tampil anggun, dengan kain tebal yang menutup tubuh, sopan dalam langkah, dan menunduk dalam pandangan. Tidak ada celah, tidak ada alasan. Kaum munafik pun kehilangan senjatanya. Mereka tak bisa lagi menyamar sebagai pembela hak, karena wanita-wanita itu telah memiliki hak yang diberikan langsung oleh Rabb semesta alam. Lucunya, bukan hanya wanita yang diperintahkan menundukkan pandangan,
namun juga lelaki beriman. Dan sejak wanita-wanita beriman berhijab, lelaki beriman pun mulai menundukkan kepala lebih dalam. Katakanlah kepada orang-orang mukmin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Surah An-Nur ayat 30. Seakan Allah berfirman, aku turunkan hijab untuk menjaga wanita, maka kuturunkan pula perintah menunduk untuk menjaga para lelaki dari kebinasaan pandangan. Dengan dua perintah itu, hijab bagi wanita dan pandangan yang tunduk bagi pria, fitnah pun dipadamkan di pintu sebelum sempat menyala. Kaum munafik yang biasa menggunakan wanita sebagai alat godaan dan alat perpecahan, kehilangan kekuatannya. Mereka mulai bertanya dalam hati, bagaimana bisa hanya karena selembar kain, seluruh kota berubah menjadi lebih terjaga? Mereka mencoba menggoda, tapi gagal. Mereka mencoba menyapa, tapi diabaikan. Karena wanita yang berhijab bukan hanya menutupi tubuhnya, tapi juga menutupi hatinya dari pujian palsu. Tak ada lagi umpan, tak ada lagi pintu untuk kejahatan mengintai dari balik pakaian. Kaum munafik pun mulai berpaling, malu dengan kehinaan diri mereka sendiri. Semenjak itu, wanita muslimah tidak lagi sekadar perempuan biasa. Mereka menjadi simbol Islam, simbol ketaatan, simbol bahwa kesucian lebih agung daripada keindahan yang dipamerkan. Mereka bukan dikurung oleh hijab, tapi dibebaskan dari pandangan dunia. Karena yang menilai mereka bukan lagi manusia, tapi Allah yang menciptakan mereka. Setiap pagi, ketika wanita-wanita keluar menuju masjid atau pasar, orang-orang tahu, inilah umat yang menjaga harga diri wanita. Setiap lelaki yang beriman menunduk dan menjaga pandangan, orang-orang tahu, inilah umat yang mengajarkan bahwa laki-laki pun harus tahu batas. Dan kaum munafik, mereka tidak lagi berani berdiri di pinggir jalan, karena tatapan mereka kini hanya akan memantul kembali ke wajah mereka sendiri, penuh malu. Begitulah kisah yang menggetarkan hati dari para wanita mulia yang hidup di bawah cahaya kenabian. Hijab bukan sekadar kain, ia adalah jawaban langit atas kegelisahan bumi. Ia turun bukan untuk mengekang wanita, tetapi untuk memuliakannya, untuk membedakannya dari pandangan dunia yang suka menilai dari rupa, dan untuk menjadikannya makhluk yang dilindungi langsung oleh syariat ilahi. Saat wanita-wanita Ansyar dan Muhajirin merobek kain mereka, lalu menutupkan ke dada, mereka sedang berkata pada dunia, kami lebih memilih taat daripada indah di mata manusia. Mereka ajarkan kepada kita bahwa ketaatan bukan hanya pada perkara besar, tapi juga pada perkara yang menyentuh pundak dan dada. Semoga kita semua, laki-laki dan perempuan, diberi taufik oleh Allah untuk menjaga pandangan, menjaga aurat, dan menjaga kehormatan. Karena Islam adalah agama yang bukan hanya membentuk tubuh, tetapi juga membentuk jiwa. Jika kisah ini menggerakkan hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Kita akan terus menjelajahi kisah-kisah langit, membuka tabir ayat yang turun dengan makna, dan menghidupkan kembali jejak-jejak keimanan dalam kehidupan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.